Nah, berarti kan kalau misalkan secara akad di atas kertasnya udah bener, lalu ada dewan pengawas syariahnya, lalu Iya, si karyawan atau dewan pengawas syariahnya itu sendiri juga sudah menyatakan itu benar gitu iya, ya. Nah, sekarang anggaplah dari konsumen yang awam deh, walaupun nanti juga bisa mengajak konsultan-konsultan syariah juga ya. Nah, tapi nggak apa-apa Tat, kita informasikan juga ke Brother Terfilah, sebenarnya tahapan pembelian unit mm, di KPR Bank Syariah itu harusnya seperti apa? Jadi iya, kan awal dari kita melihat video misalkan, iya. wah ini boleh nih pakai Bank Syariah. Nah harusnya gimana sih proses berikutnya? Iya, misal pakai akad murabahah dulu ya. Oke, Misal pakai akad murabahan. Nah, biasanya kan konsumen lihat video tuh. Nah, ya, misal RHI hmm, nampilin apa liputan di developer mana nih. ya, Dia tertarik kan kontak misalnya CS RHI segala ya, macam kemudian diajak survei gitu kan. Nah, dia tertarik nih dengan unit yang ditawarkan. Nah, ketika tertarik karena dia berniat untuk KPR ya untuk pakai skema perbankan syariah. Nah, maka pada prinsipnya dia nggak boleh ada perikatan apapun atau ada akad apapun dengan pihak developer. Kenapa? Kenapa coba? mm-mm. Kalau Kenapa Tat? kalau ada nasabah nih Heeh, yang datang ke RHI ya, dia bilang dia mau pakai skema KPR ke mm-mm, Bank Syariah. mm-mm. Itu nggak boleh ada perikatan apapun dengan developer atau supplier. Kenapa Berarti coba? dia nggak boleh booking dulu. Iya, nggak boleh dia booking, nggak boleh dia Hmm. kunci unit, apalagi dia bayar DP. Oh, Kenapa nggak boleh coba? kenapa? Karena Iya, dia harus membelinya lewat si bank bukan dari si betul. developer. Karena nanti yang akan menjual adalah pihak Bank. bank. Oke. Kalau Developer hanya sebagai pemilik produk. supplier, ya sebagai supplier atau pemilik produk. Apa Oke. jadinya kalau nasabah di situ sudah ada perikatan? Dengan si Artinya dengan developer. si developer artinya sudah bayar DP, sudah kunci unit segala macam. Mm-mm. Kalau bank masuk di sana, Mm-mm. kan harusnya bank sebagai penjual. Itu yang disebut dengan pihak ketiga yang seharusnya nggak ada. Iya, betul. Jadi Eh, kalau nasabah sudah berakad jual beli dengan developer, maka berarti bank kalau dia memberikan pembiayaan dia hanya memberikan hutang. Dan ini jadi riba hmm. gitu, jadi riba. Hmm. Karena objeknya sudah terjadi jual beli. Jadi objek sudah berpindah kepemilikan dari developer ke nasabah meskipun belum lunas ya, misalnya baru DP atau sudah baru sepakat, baru kunci unit itu sudah terjadi akad jual Beli. beli Oke, gitu. oke. Oh, berarti kalau misalkan memang dia suka, dia udah survei nih, Iya, lalu ternyata emang bener dia tertarik. mm-mm. Nah, itu dia Apa yang dia lakukan? apa yang dia lakukan? Iya, dia boleh mengisi yang namanya apa sih namanya? SPR, surat Ya pemesanan surat rumah. pemesanan kan namanya beda-beda ya di Oke, tiap heeh. agensi ada SPR ada apa itu nomor urut pemesanan Oh, NUP. ya NUP ada juga yang Oke. seperti itu. Mm-mm. Itu semua boleh selama tidak ada apa namanya Pembayaran apapun. bukan pembayaran ada Apa? perikatan. Oh, Perikatan itu artinya perikatan. Oke, oke. nggak boleh ada yang beli lagi nih. Iya harus nah Oh. seperti itu. Jadi nggak boleh ada perikat. Kalau akad jual beli itu kan sifatnya mengikat ya. Jadi akad Hmm. jual beli itu sifatnya lazim namanya Kalau mengikat. kayak booking fee itu disebutnya apa, Tat? Nah booking fee itu tergantung konsekuensinya. Kan kalau nama itu bisa beda-beda sekali lagi ya. Mau namanya Hmm. booking fee kayak mau namanya Reservasi. reservasi, mau Nah. namanya DP, mau namanya panjer Hmm. atau apapun namanya itu ya. Hmm. Kalau itu berkonsekuensi jual beli itu nggak boleh. Apa maksudnya Hmm. berkonsekuensi jual beli? Nah, pembayaran yang berkonsekuensi jual beli itu pembayaran yang itu berpindah kepemilikan. Artinya Oke. duit DP itu menjadi milik siapa? Developer. Developer. Boleh dipakai sama dia, boleh Hmm. diputar, boleh dikelola dan bisa dihanguskan. Itu pembayaran yang Hmm. bersifat jual beli. Nah, Hmm. tapi kalau booking fee yang terjadi itu hanya sebagai dana jaminan, Hmm. titipan, Keseriusan gitu ya. keseriusan yang tidak berkonsekuensi jual beli. Maksudnya tidak berkonsekuensi jual beli apa? Dana itu bukan milik Nggak developer, berpindah ya. nggak berpindah, nggak Oke. artinya nggak boleh dipakai, nggak boleh Hmm. diputer dan itu refundable. Iya, harus Refundable. dikembalikan ketika sudah dibeli oleh pihak perbankan gitu, seperti itu. Nah, kalau Oh. booking fee-nya atau reservasi atau apapun namanya ya, itu sifatnya seperti itu, maka masih boleh. Oh, Iya. makanya saya jadi inget nih, ada beberapa developer properti syariah yang dia ada tahapan. Yang pertama itu adalah reservasi. Reservasi itu dia boleh masih bisa full refund gitu kan. Ada kesempatan kurang lebih seminggu sampai 2 minggu kalau nggak Iya, salah ya. sambil menunggu ini kan berkas KPR Sambil kan. menunggu Iya. berkas KPR. Nah, kalau misalkan memang ternyata cek
terutama BI checkingnya oke, Iya, nah dia bisa naik ke booking fee nantinya. Iya. Nah kalau booking fee ini sudah mulai bisa dihanguskan kabarnya seperti itu. Kalau Belum sebetulnya kalau baru BI checking belum, kecuali bank sudah akad, sudah serah terima itu surat-suratnya tuh. Oh iya, SHM, EMB-nya sudah dipegang oleh bank atau notaris, oke. baru boleh bayar DP. Itu pun bayarnya bukan ke developer, tapi ke bank. bank. Terus uang yang sudah di transfer atau dibayarkan ke developer itu Iya, dikembalikan. dikembalikan Jadi, oleh biasanya pihak kalau dari bank developer. itu dia menerbitkan yang namanya SP3, surat pernyataan pemberian pembiayaan. Isinya itu struktur kredit. Ya, pokok berapa, margin berapa, simulasi cicilan berapa, biaya-biaya notaris berapa, pajak berapa. Nah, itu kemudian tenor berapa gitu kan. Itu semua di SP3. SP3 ini bukan akad, itu hanya sekedar penawaran. Surat penawaran pemberian pembiayaan dari pihak perbankan. Nah, kalau itu ditandatangani, setelah SP3 terbit, uang tadi itu harus di-refund sebelum akad. Dari developer ke konsumen. Ke konsumen. Oke. Refund, itu ditandatangani, nanti kan baru bank tuh beli ke developer. Iya. Nasabah tanda tangan SP3, baru biasanya penjadwalan akad, scheduling akad. Nah, itu konsumen akan diminta bayar pajak ya. Developer pun diminta tanda tangan akad jual beli, serah terima rumah, surat-suratnya diambil oleh bank gitu. Baru penjadwalan akad dengan konsumen. Oke. Itu proses teknisnya ya di lapangan. Iya. Oh, tapi ada juga yang gini, developer menghanguskan booking fee itu karena itu dijadikan sebagai jasa kepengurusan. Ya, kalau memang developer menyediakan CS atau marketing atau sales lah yang untuk mengurusi berkas-berkas nasabah. Artinya nasabah tinggal duduk manis di rumah. Itu akad apa disebut? Ijaroh ya, jasa. Jasa pengurusan KPR atau bisa disebut biaya proses lah. Biaya proses. Nah, nilainya pun harus sesuai dengan pasar ya. Jangan nilainya kayak nilai DP gitu kan. Tapi nilainya sesuai nilai harga biaya proses yang biasanya agent itu ngurusin KPR berapa sih gitu. Iya. Itu boleh dihanguskan. Ini langsung kita kasih tahu aja biar Brother Salvila juga nggak ada yang kejebak. Siapa tahu nanti ada yang nembak, wah harus 5 sekian. juta, 10 juta misalnya. Kayak gitu. Ini rata-rata di bawah 5 juta Karena ya? di bawah 5 juta, mungkin sekitar 2 sampai 3 juta. 2 sampai 3 juta. Itu biaya pengurusan. Itu masih wajar. Itu masih wajar di lapangan. Jadi kalau ada yang minta nih nanti di lapangan dimanapun itu, ternyata dia mintanya 7 juta, 15 juta, udah itu tinggalin ya Tete. Iya. Karena itu udah salah, itu pasti di bawah 5 juta dan rata-rata hanya di 2-3 juta aja. 2 sampai 3 juta. Wah, Masya Allah. Jadi konsumen juga dilihat nanti udah minta biaya proses bilangnya jasa, ternyata konsumen juga tuh yang repot nganterin berkas ke bank, kemudian artinya itu jasanya boleh dibilang bodong ya. Iya. Jadi kalau konsumen sudah bayar ke misalnya ada agent atau marketing dengan biaya proses tadi, harusnya konsumen sudah tinggal duduk manis, nyerahin, dijemput. Jadi yang ngurusin surat-surat apa itu si marketingnya gitu. Oke, konsumen tinggal menyiapkan aja dari rumah, Ya, menyiapkan gitu berkas aja, menyiapkan gitu. berkasnya aja. Oke. Nah, ini mudah-mudahan jadi ilmu baru atau mungkin diingatkan lagi nih ya, yang mungkin selama ini udah tahu tapi lupa gitu.